Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Berjumpa kembali, bertemu kembali dengan Mas Bro yang acak adut, yang gak karuan, yang tua bangga seperti ini. Gak apa-apa ya. Sebetulnya Mas Bro untuk menampilkan wajah itu malu, yang mana sudah tua, gak pantas ya untuk jadi tutorial. Tapi ini terpaksa saya akan betul-betul ingin mengedukasi kalian semua, teman-temanku semua, anak-anakku semua. Mas Bro terinspirasi ketika melihat anak Mas Bro, teman-teman, saudara-saudara Mas Bro, dan dengar sana sini pada bermain kripto, yang ternyata dia mengalami kegagalan dan mengalami kebangkrutan. Saya pelajari kenapa kok sampai seperti itu. Ini saya tergelitik sekali, padahal saya bermain sudah lama. Saya pelajari kalau tahu timing jual dan belinya itu sebetulnya kita asal dengan sabar kita akan cuan sebetulnya. Cuma karena saya melihat mereka itu nggak mau belajar, asal yang didengarkan yang selalu Mas Bro gemingkan itu RP1 Binance ataupun garasi bahkan berangkas. Ternyata mereka nggak mau belajar, terjerumus melihat berita-berita yang menjerumuskan, yang mana ya tidak saya menyalahkan mereka. Mohon maaf, ini nggak semua ya, banyak sekali yang kadang-kadang memberikan info untuk anak-anak kita itu bukan mencerdaskan tapi membuat FOMO ataupun membuat dia bangkrut. Ini kasihan sekali. Salah satu contoh ini koin daripada PP Community. Ini kemarin juga ada yang meminta untuk dibahas. Saya nggak mau. Baru sekarang ini ketika harga turun, baru saya akan untuk apa namanya hanya untuk percontohan saja. Kemarin itu naik sampai sekitar di atas 50% yang namanya PP Community ini. Nah, hari ini pas Mas Bro pagi ini habis sholat subuh ini bikin video, PP Community ini tiba-tiba longsornya sampai 13%. Dari naik sampai 50%, ketika turun sampai 13% seperti ini, artinya kalau mereka yang beli di saat itu harga pas kenaikan ini 50%, sekarang turun 13%, maka uangnya akan minus 70%, bukan cuan tapi uangnya malah habis. Yang akan saya sampaikan di sini yaitu kita supaya tidak mudah gampang-gampang FOMO, masuk koin baru-baru yang belum jelas juntrungannya, rekom jejaknya belum tahu kedepannya seperti apa. Apalagi meme koin dari tahun 2013 sampai sekarang bisa dikatakan yang jadi itu hanya Dogecoin sama Shiba. Itu pun sekarang banyak yang nangis di pojokan karena yang masuk di pucuk pasti sangkut. Itulah di dalam bermain kripto. Mas Bro ingin cerdaskan anak-anak kita, cerdaskan teman-teman kita dengan semangat rawe-rawe rantas malang-malang putung. Yang belum ngerti kripto mudah-mudahan mampir ke channel Mas Bro. Nanti di sini selalu dalam awal-awal bikin video selalu saya ingatkan, bermainlah 80% ke BTC, 15% altcoin, baru koin micin. Ini salah satu contoh PP Community yang kemarin FOMO, karena kemarin juga ternyata banyak yang membahas yang bikin ini FOMO. Hari kemarin umpamanya koar-koar membahas PP Community, mantep RP1 Binance garasi jutawan mengangkat-angkat daripada koin ini. Selang besok paginya tiba-tiba blongsor seperti ini, uangnya turun 70%. Kita bagaimana tanggung jawabnya?
ya saya sebagai orang tua di sini, otomatis saya tidak mau model yang seperti itu. Jadi betul-betul dituntun supaya bermain kripto itu cuan. Kita itu di sini cari cuan, bukan cari bajul buntung kan begitu ya. Ya maklum ini masih pagi, baru dari masjid ya, belum bisa bercanda, candanya nanti ya. Maaf ini diganggu burung kenari terus ini ya. Terus yang berikutnya, daripada FOMO koin-koin yang belum jelas rekam jejaknya, mending masuk di BTC, yang mana jika yang membeli tahun kemarin otomatis sekarang hampir cuan ratusan persen. Pemenangnya tetap ada di BTC. Kenapa saya sampaikan dari kemarin untuk yang utama masukkan ke BTC, baru yang 15% ke altcoin, yang 5% ke apa namanya koin meme, supaya nanti kalau koin meme itu memang 99% kegagalan, hanya 1% keberhasilan, Anda tidak sampai nangis di pojokan tuh seperti itu ya. Jadi kalau uangnya receh umpamanya belum minat untuk ke BTC, ya masuk di SRP ya, Cardano ataupun Polygon. Kenapa Anda masuk pilih yang ke altcoin padahal di BTC yang udah jelas naik turunnya demandnya banyak? Anda kan takut harganya mahal, padahal marginnya sama. Ketika Anda punya uang 5 juta di BTC naik 10%, ya uang Anda plus 10%. Sama juga ketika Anda main di meme coin ataupun altcoin, uang 5 juta, ketika altcoin itu naiknya 10%, walaupun koinnya Anda banyak bejibul, ya marginnya tetap sama, dapat keuntungan 10%, nggak ada yang berbeda. Justru kalau BTC naik dulu, altcoin kebanyakannya belum. Dan sama saja ketika BTC naik 50%, ya belum tentu altcoin naik sampai 50%. Kadang-kadang seperti itu, pemenangnya tetap ada di BTC. Selanjutnya, kenapa Mas Bro menyarankan kok belinya SRP, Cardano, Polygon, sedangkan yang lain banyak Mas Bro yang market capnya masih kecil, potensi kenaikannya lebih tinggi daripada SRP, Cardano, Polygon yang market capnya sudah gede. Ya itu betul memang seperti itu, akan tetapi historinya selama ini yang punya pondasi kuat, yang punya fundamental bagus, yang mana di balik layar orang-orang hebat, marketnya sudah gede, banyak investor, banyak orang yang percaya, itu nanti demand yang akan masuk itu yang pertama itu memang ketika bull market itu selain daripada BTC ETH itu ke SRP, Cardano maupun Polygon. Itu yang jelas ada kenaikan 3-5 kali lipat, syukur-syukur 10 kali lipat, yang jelas itu yang naik. Nah kalau yang lain ya, kalau ini yang saya sebutkan Polygon, SRP, Matic kok kenaikan 3 kali lipat, 5 kali lipat, tapi itu udah pasti, kita nggak bermimpi. Lah kalau memang yang koin-koin di bawahnya yang market capnya kecil itu bisa naik memang 10 kali lipat, 15 kali lipat, bahkan ada yang sampai 20 kali lipat. Akan tetapi dari ratusan koin yang ada, yang naik nggak mungkin semua sampai berlipat ganda ratusan kali lipat. Dari ratusan koin yang ada itu nggak mungkin akan naik 20 kali lipat semua. Yang jelas yang naik, yang nanti dimainkan satu ataupun dua koin, kita kan memilih barang ratusan itu yang pas yang mana kan kita belum tentu tahu dan belum tentu pas. Lah kalau kita salah, yang namanya koin ratusan yang kita pilih umpamanya naiknya cuma 1 kali lipat, nggak sesuai yang kita harapkan 15 kali lipat umpamanya, malah ada yang naiknya sedikit umpamanya, kan mending pilih SRP, Polygon, jelas Cardano yang kenaikannya 3 bisa 5 kali lipat ketika next bulan yang akan datang. Kalau saya jelas pilih itu yang positif naik, daripada kita gambling di koin-koin yang lain. Kalau pas kita untung ya naiknya sampai 20 kali lipat, melebihi daripada SRP, Cardano ataupun Matic. Tapi memilih dari ratusan koin yang akan naik 1 sampai 2 itu kan sangat susah, logikanya seperti itu kawan, paham ya?
Jadi di sini saya sampaikan kembali bahwa untuk meme coin hati-hati sekali. Yang namanya meme coin project-projectnya itu project-project abal-abal ya, betul. Nah kalau itu ada yang baru seperti ini PP Community kemudian naik 5%, kemudian turun dibanting naik turun, ini hanya sesaat, tidak bisa diinvestkan untuk jangka panjang, untuk long invest tuh nggak bisa. Kalau saya pilih PP yang asli yang pertama, gimana cara membedakannya? Kemarin juga ada yang nanya. Kita bisa dilihat rankingnya berbeda, market capnya juga berbeda ya. Kalau market capnya yang agak gede PP yang asli, mana ada di jaringannya ETH, di samping itu juga sudah masuk Binance, sedangkan PP Community belum. Itu salah satunya untuk membedakan seperti itu bagi yang awam ini yang bingung ya, itu seperti itu ya. Nah kalau saya menyarankan untuk selain daripada BTC, ETH, BNB, Cardano, Matic, Polygon ya, Anda bisa masuk ke Litecoin. Yang Litecoin itu kan punya halving dengan BTC, yang mana Litecoin ini salah satu legal tender di US maupun di Kanada ya. Anda bisa masuk ke LTC ketika nanti buluran yang akan datang. LTC ini lompatnya juga nggak bisa dianggap enteng, yang mana ini juga yang punya ya pendiri ini sama dengan pendiri Google, yang mana dia ahli IT-nya daripada Google ini yang menciptakan daripada Litecoin. Kemudian ini nanti kenaikan BTC yang akan datang itu diperkirakan sangat lumayan daripada yang cycle bull market yang sebelumnya, karena ini nanti bertepatan dengan Pilpres US tahun 2024 di bulan 11 pas menjelang halving 1 tahun, pas kenaikannya luar biasa. Dan ini nanti ada ETF support yang disetujui, bahkan ETH pun meminta untuk ETF support, yang mana ETH pun banyak orang-orang besar di situ. Kemungkinan ya bisa aja secara nego dia bisa jadi ETF ETH juga ya, bisa juga, nggak mungkin enggak. Yang namanya ini kan semua orang bisa nego, bisa main amplop ya, apalagi yang punya kuasa. Nggak menutup kemungkinan nanti ETF BTC support disetujui, kemudian sekalian ETH support disetujui ya, luar biasa. Kita masuk pertama, porsinya yang besar ada Bitcoin sama ada di ETH, itu akan lebih luar biasa ke depan, yang mana nanti akan ditokenisasi semua saham-saham yang saya jelaskan dari kemarin. Kripto ini nanti akan jadi perebutan para pengusaha, baik perbankan ataupun dari usaha-usaha yang lain. Banyak sekali akan masuk kripto, yang mana nanti akan keluar kripto-kripto baru. Kita jangan mudah ya terpikat ataupun terlena masuk, karena rekam jejaknya belum bisa diketahui. Untuk invest long jangka panjang bisa atau enggak, kita harus bisa perpegangan teguh ya, kencang erat-erat, peluk erat-erat, masuk yang awal 80%, masuklah ke BTC. Itu saran saya seperti itu. Jangan asal masuk koin yang baru, yang mana nanti persaingannya sangat ketat, belum tentu yang koin-koin baru itu akan bisa bertahan lama. Nah kalau daripada proyek-proyek yang bagus dan memang saat ini teknologinya memang akan dipakai seluruh perbankan di dunia yang menyangkut dengan teknologi pembayaran perbankan, itu SRP. Tapi kalau menurut blockchain yang sangat bagus, walaupun sekarang dibilang kayak keong, hampir dikatakan sama ETH, yang namanya Charles Hoskinson pun mantan pendiri ETH, itu salah satunya dari Cardano yang sudah dikonfirmasi ataupun membuat statement bahwa Charles Hoskinson itu menyatakan bahwa ETH nggak akan mungkin bisa menandingi Kaspi-nya daripada Cardano itu. Saya rasa untuk obrolan hari ini cukup, karena ini juga video yang ketiga ya, saya rasa ya, untuk menambah semangat saja ya. Itu di situ ya, mudah-mudahan pada sehat selalu ya, pada sabar, pada tenang, pada santai, berpikir yang waras, yang normal, mindsetnya kita rubah, cara berpandangan
meme coin itu yang bagaimana yang wajib kita investkan, jangan sampai salah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Mas Bro, banyak salah banyak dosa itu pasti, karena Mas Bro manusia biasa seperti Anda tentunya ya, nggak sempurna. Yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kawan-kawan pada waspada selalu, jangan asal masuk ke koin yang sembarangan. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.